Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya yang dalam berpartisipasi sehingga menambah semangat dari Pak Janjoko ini, teman kita yang memang masih minim manggung ya, dengan 2 kali manggung ini, dengan manggung perdana bersama Master Purwanto. Saya yakin kedepannya Pak Janjoko akan lebih semangat, lebih mandiri, karena nanti bekal untuk manggungnya akan lebih banyak dan kepercayaan dirinya sudah mulai timbul. Kemudian nanti kurang lebih dalam 1 jam sesuai tajuknya, 1 jam bersama Pak Janjoko ya, bukan Pak Bedowi. Pak Bedowi hanya mendampingi saja gitu ya. Ini biar Pak Janjoko lebih semangat. Baik, untuk menyingkat waktu, mungkin pada siang hari ini Pak Janjoko masih akan melanjut ya, pembuatan media interaktif matematika terkhusus yaitu terkait dengan pembuatan jaring-jaring Prisma, tapi pola yang berbeda dengan yang kemarin. Terima kasih. Ternyata program atau rencana yang khususnya saya pribadi yaitu untuk menyemarakkan atau menggalakkan assembler di masing-masing WA group. Kita awali dari matematika, ini tadi dari Bu Nelis atau Bu Rahma udah memprovokasi teman-temannya untuk tampil yaitu series dalam assembler proyek MIPA ya. Jadi berarti gayung bersambut, silahkan dilanjut, ini sesuatu yang luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu, terima kasih Bu Nelis ya. Saya mewakili assembler, mewakili assembler terus apanya? Nanti ini ya untuk matematika silakan Bapak Ibu siapapun gitu ya yang mau tampil, bikin flyer sendiri. Kalau mau didampingi Pak Purwanto yang hubungi Pak Purwanto, mau didampingi Bunda Juli yang mendampingi Bunda Juli, di grup sudah ada masing-masing kontaknya. Silakan, tidak harus dengan saya. Kalau dengan saya juga siap. Terima kasih, langsung aja ke narasumber kita, Pak Janjoko. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Bay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi walaupun masih secara virtual. Kita masih melanjut kegiatan kita yang kemarin, yaitu membuat jaring-jaring prisma segitiga terutama. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu, di sini ada teman saya yang baru. Ini Pak Bay, ada Bu Chandra Kristina. Beliau ini juga SRB Kalteng 2021, satu angkatan sama saya. Selamat datang Bu Chandra. Mudah-mudahan dari selamat siang. Terima kasih Pak. Kami beda kabupaten Pak, jarang sekali ketemu. Ketemunya lewat virtual terus seperti itu. Mudah-mudahan nanti setelah ikut kegiatan ini Bu Chandra menjadi tertarik nanti ikut ke komunitas. Baik. Iya, boleh Pak. Siap. Hari ini kita masih melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin pola yang pertama, saya izin share screen dulu. Nah, yang kemarin itu adalah pola yang pertama. Nah, hari ini insya Allah saya akan sampaikan untuk pola yang kedua. Pola yang kedua, bedanya kalau pola pertama kemarin kan dia bukanya itu poros segitiganya itu dia berada di bawah. Nah, ini poros segitiganya itu berada di pojokan nantinya. Coba saya play dulu. Ini yang pola yang kedua. Nah, pola kedua itu nanti porosnya itu pertama dia berada di ini, di apa namanya? Di bagian alas segitiga ini, kemudian nanti dia pindahnya di pojok sini. Kita coba play. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ini pola yang kedua. Nah, pola kedua ini akan lebih mudah
apabila alasnya itu berbentuk segitiga sama sisi. Nah, kemarin memang tantangannya itu bagaimana kita membentuk segitiga sama sisinya itu, karena beberapa kali saya coba itu tidak persis segitiganya itu adalah segitiga sama kaki. Nah, akhirnya kemarin siang itu Pak B, setelah kita webinar itu saya coba-coba, alhamdulillah bisa Pak Bay. Caranya kita pakai bantuan segitiga yang kita buat di PowerPoint. Jadi karena di PowerPoint itu kita bisa atur panjang sisinya sehingga nanti dia membentuk segitiga eh, sama sisi. Nah, langsung saja bagaimana cara membuatnya. Bapak Ibu yang baru mungkin Berarti asetnya 2 dimensi, Pak Chan Joko ya? enggak, nanti 3 dimensi. Yang 2 dimensi itu hanya untuk membantu kita menentukan ukuran aja, Pak. Membentuk segitiga sama Oh gitu. sisinya. Iya, tugasnya hanya Ya, itu nanti. nanti bisa dipraktekkan ya Pak ya, biar Iya, nanti sekalian teman-teman. nanti saya praktekkan, Bapak. Untuk Oke, Ya. jadi lanjut. pola ya Pak Jan, Pun? polanya. Iya, kita mau bikin polanya, boleh dikatakan pola. Nah, seperti biasa kita masuk dulu ke studioassemblerworld.com. Kita buat project baru saja. Kita tunggu. Nah, kemudian kita perlu untuk untuk prisma segitiga itu kita perlu asetnya itu yaitu segitiga nanti seperti kemarin kita buat menggunakan kerucut yang istilah saya itu kita gepengkan, kemudian segi empat, dan untuk yang segitiganya itu nanti kita ada dua versi untuk titik porosnya nanti. Nah, sekarang kita buat dulu polanya untuk segitiga sama sisinya supaya dia menjadi segitiga sama sisi. Nah, saya menggunakan PowerPoint. Nah, saya menggunakan PowerPoint seperti ini, yang mudah, yang ringan nanti hasilnya. Biasa saya ambil di insert, di shape untuk membuat segitiga itu ini. Nah, kemudian kita hanya mainkan di ukurannya saja Bapak Ibu. Ini lebarnya ini saya ambil 10. Ini kalau orang matematis menganalisisnya enak ini. Jadi di sini 10, otomatis nanti panjang sisinya ini semuanya harus 10. Ini kalau segitiga sama sisi sudutnya itu 60, kita pakai aturan sinus, bukan aturan sinus, kita gunakan sinus, nanti ketemunya di sini itu adalah 8,66. Nah, sudah. Jadi patokannya kalau ingin bikin segitiga sama sisi, di sini 10, di sini 8,66. Ini kemarin saya cek juga di GeoGebra, alhamdulillah juga saya cek sudutnya semuanya 60. Memang tidak persis 60, ada yang 59,6, ada yang 60,2, tapi tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh. Nah, kemudian kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita seperti biasa Bapak Ibu kita save dia sebagai gambar. Save as picture, saya simpan saja di download yang enak. Enak nyarinya. Download segitiga. Saya simpan misalnya filenya segitiga sama sisi 2 misalnya. Karena saya kemarin sudah bikin juga yang satu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kembali lagi ke assembler studio kita di project kita. Sekarang kita upload dulu objek 2 dimensinya. Ini nanti akan menjadi ukuran untuk segitiga yang akan kita buat. Nah, ini tadi kita upload. Kemudian bisa kalau memang kita sesuaikan ukurannya sesuai yang kita inginkan. Kalau perlu lebih besar, nanti bisa kita
scale kita lebih besar. Tapi segini aja insya Allah cukup berarti. Nah, ini patokan nanti kita untuk membuat segitiga yang dari objek 3D-nya. Ini bisa kita geser dikit. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana mengukurnya? Yang pertama, tadi yang kita perlukan adalah segitiga yang titik porosnya itu berada di bawah atau di alas. Kemarin saya ambil dari custom 3D punya saya. Nah, ini porosnya berada di bawah. Seperti ini. Nah, dia porosnya itu berada di alas. Ini kemarin kita balik terlebih dahulu. Ini kita balik supaya bentuknya hampir sama. Nanti ini 0. Terus 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita gepengkan. Z-nya kita ganti dengan 0,01. Nah, sudah berbentuk segitiga, tapi segitiganya segitiga hasil modifikasi. Ini bisa sekarang kita sesuaikan ukurannya, Bapak Ibu. Saya taruh agak ke belakang, nempel tapi agak ke belakang. Nah, tinggal kita sesuaikan ukurannya, kita samakan dengan mal kita tadi, bahasa kami sih mal, polanya. Tinggal kita atur ini, misalnya ini karena kelebaran kita ganti 1,5 misalnya. Nah, belum mencapai, kita turun lagi 1,4, 2. Nah, ini kemungkinan sudah sama ini tingginya. Nah, bisa kita zoom. Nah, seperti ini sampai kira-kira ujungnya itu, ujung di sini ini menempel. Terus. Nah, ini 1,2, 1,1, 1,19. Nah, anggap saja sudah seperti ini, sudah menempel. Kemudian kita ubah lagi ukuran untuk alasnya, biasanya 1,5. Saya sistemnya coba-coba aja Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat dari belakang, kita coba lihat dari depan, dari belakang, kayaknya kurang lebar dikit, 35. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah nempel ya Bapak Ibu. Nah, Oke, ya Pak, udah. Ya, sudah nempel, berarti ini kita sudah dapat satu aset untuk segitiga yang porosnya itu berada di. Nah, kemudian saya juga memerlukan nanti untuk membuat jaring-jaring ini, saya perlu segitiga juga yang porosnya nanti berada di ini, di pojok sini, supaya pada saat membuka nanti dia berporosnya di sini. Nah, itu saya ambil objeknya itu dari basic geometry. Basic geometry, karena tadi warna merah, saya cari warna merah, kerucut itu cone ini. Nah, cone ini berwarna merah. Nah, kemudian sama tadi kita gepengkan dulu jadi 0,01. Nah, sudah terbentuk dia segitiga. Nah, kalau tadi kan yang kita samakan pertama itu adalah dasarnya. Kalau ini karena porosnya di ujung, lebih enak itu kalau kita tempelkan itu adalah ujungnya. Nah, seperti ini. Nah, kita tempelkan ujungnya, kemudian tinggal kita ubah ukurannya. Ukurannya ini 2,3. Oh, alhamdulillah langsung pas. Ini 2,3, 3,4, 65, 7. Nah, ini coba kita majukan sedikit. Nah, sudah nempel ya. Nah, sudah nempel seperti ini. Nah, berarti kita sudah dapat dua aset segitiga. Yang pertama itu adalah segitiga sama sisi. segitiga sama sisi. Yang pertama
porosnya berada di ujung, yang kedua porosnya berada di bawah. Nah, ini nanti Bawah. dua-duanya kita akan Oke. gunakan. Nah, sekarang untuk yang 2 dimensi ini tugasnya sudah selesai karena dia hanya sebagai pembentuk pola saja, kita pinggirkan. Tugasnya sudah selesai, tapi nanti ini bisa dihapus atau di hide, enaknya dihapus sih biar nggak ganggu lagi. Nah, pertama kita bentuk prisma segitiga sama sisinya terlebih dahulu. Nah, ini kita geser dulu. Nah, kita bentuk, ini kita rotate sebagai alas. Saya sih seringnya coba-coba gini. Nah, ini min 90, ini min 180, kemudian ini adalah 180. Nah, sudah jadi. Ini untuk alasnya. Kita naikkan dikit, nanti takutnya membuka dia ke bawah grid. Ini adalah sisi, kita ganti namanya adalah alas. Kemudian ini kita paskan aja posisinya 0. Kita duplicate untuk membuat sisi atasnya atau tutupnya. Ini 0. Nah, kita buat, nah gak usah terlalu tinggi, segini saja cukup. Ini adalah sisi atas atau tutup. Nah, sisi atas atau tutup. Nah, tinggal kita membentuk namanya adalah sisi yang berada di belakang. Untuk sisi belakang sama seperti kemarin, kita juga gunakan objek 3D yang ada di sini. Misalnya yang belakang itu warnanya hijau. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita gepengkan lagi. Nah, sehingga dia membentuk apa namanya? Persegi panjang di belakangnya. Nah, tinggal kita sesuaikan ukurannya. Bisa scale terlebih dahulu. Terlalu besar. Loh, ini kok kembali lebar lagi. Nah, seperti ini. Ini sepertinya sudah nempel. Tinggal Y-nya 1, biar nempel 1. Kita ganti 2 dulu. Oh, masih kurang 2,2. Kelebihan berarti 2,1. Atau bisa juga kita geser yang tutupnya, menyesuaikan supaya lebih mudah. Nah, sekarang tinggal lebarnya. Lebarnya coba kita ganti dulu 1,5. Masih kelebaran 4,35. Udah nempel Pak Bay ya. Udah rapi ini belakangnya. Oke, sudah selesai. Udah rapi, sip. Sip. Ya. Tinggal kita bikin untuk kiri dan Jangan lupa Pak simpan Pak. Oh iya, Sudah betul, Pak lama Bay. tapi Waduh. belum disimpan ini. Ya. Terima kasih Pak Bay sudah diingatkan. Jaring Prisma hari 2 lah. Pasang hashtag di sana ya. Oke. Nah, seperti ini sudah selesai. Selanjutnya kita buat sisi untuk sebelah kiri dan kanannya. Tadi warnanya apa ya? Warnanya hijau, kita ganti supaya warnanya tidak sama. Warna biru. Cube. Ini kita lihat posisinya. Nah, ini posisi porosnya ini berada di pinggir. Sudah, ini enak ini. Kita ganti 0,01. Kemudian seperti kemarin, porosnya ini kita tempelkan di sisi sini.
sebelah kiri, Iya, ya. sisi sebelah kiri. Tinggal kita rotate supaya pas dulu posisinya. Ini berarti 90. Nah, tinggal kita tempelkan saja. Mudah-mudahan langsung pas. Nah, sudah nempel sepertinya ini. Tingginya 2,1 coba. Nah, sudah nempel. Nah, sekarang tinggal kita tutupkan. Kalau kemarin kan kita bikin dua-duanya, bikin dua-dua dulu, baru kita tutup. Sekarang coba langsung kita tutupkan. Ini rotate-nya kemungkinan pasti 120 karena segitiganya adalah segitiga sama sisi untuk alas dan tutupnya. Ini 0, ini berarti min 120. Oh, kok hilang? Nah, ini. Nah, sekarang tinggal kita atur panjangnya sehingga dia menutupi sampai ke sini. Ini kita coba Sampai dulu. ujung. Iya, sampai ujung. 3. Oh, kelewatan 2,8, 2,7. Nah, kayaknya nyampe udah nih Pak Bet. Kurang Iya, dikit sip. lagi. 2,71. Nah, iya betul. 2,71. Nah, sudah selesai. Tinggal yang di sebelah kanan. Itu tadi hijau, coba merah, kuning lagi ya. Kuning biar kelihatan, karena kalau cuma satu warna kayak kemarin itu kelihatannya dia cuma satu bidang. Nah, ini kita gepengkan, sama prosesnya 0,01, kemudian ini kita rotate, kita putar ke sini. Ini adalah min 90, kemudian tadi ini adalah 2,1, kemudian di sini 120. Nah, berapa tadi ukurannya? Itu adalah 2,71. Berarti di sini juga 2,71. Nah, tinggal kita rapikan saja. Ini masih kebuka, kita geser. Ini kurang naik. Nah, oke, sudah selesai untuk bentuk prismanya. Kemudian kita ganti namanya, ini adalah kiri. Kemudian yang di sini namanya adalah kanan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ini, yang porosnya ini berada di ujung, itu nanti porosnya kita taruh di sini Bapak Ibu. Kita taruh di sini supaya pada saat ini membuka nanti dia ikutnya yang apa namanya? Sisi atasnya itu ikut membuka bersamaan dengan sisi yang berada di kanan. Nah, ini bisa diputar dulu. Caranya ini di rotate dulu. Kita rotate sini besarnya 120. Nah, ini coba ini. Kemudian tinggal nanti kita tempelkan saja di pojok sini, tapi nanti kita sembunyikan terlebih dahulu. Kita simpan di sini, kemudian posisinya dia ikut di sisi sebelah kanan yang berwarna kuning. Jadi kita rotate lagi ke sini. Nah, kalau kita rotate kan dia sudah apa namanya? Porosnya sudah berada di titik yang kita inginkan. Ini min 60. Seperti itu. Oh, ini belum nempel. Nah, kemudian ini kita beri nama misalnya bayangan
bayangan atas misalnya. Nah, posisinya ini kita sembunyikan dulu. Tapi sebelumnya supaya lebih kuat, ini kita duplicate untuk membuat bayangan yang berada di bawah. Bawah. Iya, betul. Jadi kita duplicate dulu. Kita duplicate. Ini kita bawa ke bawah dulu, kemudian kita apa namanya mirror, bisa kita mirror. Nah, seperti ini. Ini berarti min 60, berarti 60. Coba 120 berarti. Nah, seperti ini tinggal kita tempelkan lagi di bawah, di sisi yang berada di bawah sini. Kelewatan. Ini kita ambil saja X-nya itu sama dengan ini. X-nya itu sama dengan ini. Yang beda itu hanya di Y biasanya. Ini kok kurang nempel ya. Kurang kemana ini? Ini terlalu tinggi. Nah, anggap saja seperti ini. Anggap seperti ini, dia sudah menempel. Nah, seperti ini. Nah, ini kita beri nama tadi, namanya adalah yang ini itu adalah bayang bawah. Oke. Nah, bayang atas dan bayang bawah ini kita simpan dulu, kita sembunyikan dulu. Dengan cara kita cari di object list, kemudian kita klik matanya, kita picekkan dulu matanya. Bahasanya Pak Pur itu, matanya Iya, dipicikin. matanya dipicekkan dulu. Ini apa tadi ya, half cube ini ya? Picikin. Nggak apa-apa, nggak ganggu ini. Oke. Ini depannya mana ya, reset kamera dulu. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita tinggal buat interactivity-nya saja. Jadi pertama itu adalah sisi atas dan sisi bawahnya itu masing-masing membuka ke atas dan ke bawah. Bukan ke atas dan ke bawah. Dia akan membuka ke sini. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, ini salah tadi ya. Harusnya dia porosnya berada di kuning ini, karena kita akan membuat polanya itu, sebentar saja, ada gambarnya saya. Nah, polanya itu seperti ini. Jadi ini adalah sisi belakang ya. Ini yang kuning tadi. Jadi nanti apa namanya? Tutupnya ini membuka di sisi yang kuning, berporos di sisi yang kuning. Ini caranya tinggal kita rotate saja. Rotate-nya adalah 120 kalau nggak salah. Nah, ini 120. Nah, tinggal kita posisikan seperti tadi. Terus itu apa yang tergeser itu. Nah, seperti ini. Yang bawah juga sama, kita rotate dulu ini gini saja supaya ini yang bergeser adalah di 100 min 120. Loh, kok porosnya di situ? Nah, seperti ini, porosnya sudah. Ntar, Bapak Ibu agak susah, ini ada gridnya. Kita pindahkan ke
kemudian kita geser. Nah, udah seperti ini. Gridnya ini kok belum 120. Oke, udah. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita buat apa namanya, triggernya terlebih dahulu. Triggernya sama seperti kemarin, saya pakai teks saja. Misalnya adalah untuk membukanya itu adalah buka. Warnanya kita kasih hijau lah. Ketebalannya 1, kemudian kita taruh di sini. Oke, ini 0. Nah, sekarang tadi skenarionya yang pertama itu adalah tutup dan alasnya itu membuka berporos di yang warna kuning. Jadi yang pertama kita masukkan interactivity-nya. Interactivity-nya itu adalah rotate. Kemudian yang kita rotate itu adalah sisi yang atas. Ini adalah sisi atas atau tutup. Kemudian dia membukanya ke belakang. Besarnya adalah 90 derajat. Ini kita ganti durasinya 2 detik. Kita coba dulu Bapak Ibu. Enaknya sekarang kan coba sudah bisa lewat fitur interactivity. Nah, sudah berhasil untuk yang sisi atas. Sekarang tinggal yang di bawah, berarti forward. Ini rotate-nya itu adalah yang bawah. Kemudian ini alas. Sama. Ini waktunya juga 2 detik. Nah, sudah seperti ini. Kalau kita tampilkan objeknya semua, oh ini tadi bergeser ya. Berarti ada sempat keklik tadi. Nah, seperti ini. Ini kalau kita simpan dulu Pak, yang perubahannya disimpan dulu. Nah, sudah. Baik. Nah, berikutnya interactivity yang akan kita buat itu adalah sisi kiri dan sisi kanannya itu masing-masing membuka. Nah, dengan harapan nanti yang alas dan tutupnya ini juga ikut bergerak bersamaan dengan sisi yang kuning. Nah, bersamaan dengan sisi yang kuning. Nah, caranya itu yang pertama, ini tadi kan dia yang aslinya ini kan porosnya dia berada di tengah ya. Ini coba saya tutup dulu. Nah, ini tadi pada saat dia membuka ini kan porosnya masih berada di tengah. Nah, pada saat dia setelah selesai membuka, itu porosnya kita ganti dengan segitiga tadi yang porosnya itu berada di pojok. Jadi pada detik kedua itu yang tutup dan alas aslinya itu kita hide, kita sembunyikan, kita ganti dengan yang bayangan tadi sehingga porosnya nanti berada di pojok, sehingga nanti pada saat diputar itu poros perputarannya itu berada di pojok di sini. Itu. Jadi tadi pada saat detik kedua, karena durasinya ini 2 detik, pada saat detik kedua kita sembunyikan yang aslinya. Nah, kita sembunyikan yang aslinya. Tutup yang aslinya kita sembunyikan. Itu pada detik kedua sembunyinya secara seketika. Kemudian yang kita sembunyikan juga itu adalah sisi alasnya. Alasnya juga sama, disembunyikan pada detik kedua. Durasinya untuk sembunyinya itu seketika. Nah, kemudian yang kita munculkan adalah bayangannya dari atas itu sama munculnya pada detik ke
2, durasinya 0, kemudian yang kita munculkan juga itu adalah Bayangan bawah. bayangan bawahnya itu. Nah, sama ini 2, ini juga 0. Oke, simpan dulu. Simpan dulu. Oke, kita coba lihat sekarang step by stepnya. Nah, sudah. Jadi yang sekarang yang tegak itu adalah sampai di sini yang tegak itu adalah bayangannya. Nah, kemudian tinggal kita membuka sisi kirinya. Kita tambah interactivity-nya, itu add action, rotasi, sisi kanannya itu kita, maaf tadi sisi kiri saya bilang, sisi kanannya itu kita buka, berarti membuka ke kanan. Ini rotate sisi kanan, besarnya tadi adalah 120. Ini kita mulai dari detik kedua, durasinya itu selama 2 detik. Kita coba, kita coba dulu. Nah, seperti ini. Duh, targetnya malah salah Pak Bay. Yang putar adalah tulisannya. Triggernya. Ya, triggernya Iya. yang muter. Sisi kanan ini toh. Seperti ini. Nah, sisi kanannya sudah membuka. Harapan kita nanti tadi kan yang tegaknya ikut membuka bersama dengan sisi kanan. Jadi kita tinggal kita tambah saja. Oke, rotate itu facing right ke kanan, itu rotate atasnya. Itu targetnya tadi bukan yang tutup ya, tapi sudah berupa bayangannya. Karena yang muncul bayangannya, yang tutupnya aslinya itu sudah kita sembunyikan. Nah, di sini tadi besarnya adalah 120. Ini sama 2, 2. Kemudian juga yang berikutnya yang kita rotate adalah ini sama, putarnya ke kanan, itu bawahnya. Yang kita ambil adalah bayangannya juga 120. Play. Saya save dulu atau kita coba play. Oh, durasinya ini salah, ini 2, ini 2. Coba kita coba lagi. Nah, seperti ini. Tinggal kita membuka yang sisi sebelah kiri. Berarti sisi sebelah kiri itu sama rotate. Kemudian dia putarnya ke arah kiri. Itu ini kiri, nama aksinya itu gerakannya itulah rotate kiri. Kemudian besarnya tadi karena dia alas ini segitiga sama sisi sudutnya adalah 120. Hilang. 120. Rotate kiri tadi ya, rotate kiri, targetnya itu adalah sisi yang berada di kiri, besarnya adalah 120. Apply, ini dimulai pada detik kedua, kemudian durasinya adalah 2 detik. Nah, ini kita coba play sekarang. Nah, seperti itu. Untuk memastikannya bisa kita lihat di preview di mata sini. Bentuknya seperti apa. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Kita cek. Nah, sudah jadilah dia jaring-jaring prisma segitiga sama sisi. Nah, ini baru membuka. Sekarang bagaimana kalau menutup? Nah, menutupnya itu sama seperti kemarin, kita ubah pola pikir kita. Pola pikir kita dari terbuka menjadi menutup. Nah, caranya kita pasang dulu triggernya itu adalah, anggap aja ini seperti ini, triggernya tutup. Kalau kemarin kita pakai duplikat,
ujung-ujungnya hilang juga Pak B ya, interaktivitinya ya. Iya, Ujung-ujungnya hilang juga interaktivitinya, mending kita bikin baru. bikin baru. Bikin baru. Loh, apa ini? Oh, komanya hilang. Tebal sekali. Nah, ini tadi kita ganti 2 saja. Nah, sekarang kita masukkan interaktivitinya untuk menutupnya. Jadi yang pertama yang akan kita tutup itu adalah sisi yang di sebelah kanan. Sisi yang berada di sebelah kanan itu berarti terus kita rotate, dia mutarnya itu adalah ke kiri. Rotate kanan, yang targetnya itu adalah sisi di sebelah kanan. Ini 120 derajat. Ini 0, 2. Kemudian yang berikutnya itu adalah sisi yang di sebelah kiri yang berwarna biru ini. Ini rotate, facing putarnya karena menutup berarti dia ke arah kanan. Ini kiri. Ini ada kiri. Nah, ini besarnya juga sama. 120 karena rotasi itu yang menjadi patokan adalah sisi depan. Jadi seperti ini 0, ini 2. Kemudian yang berikutnya karena ini yang sisi kanan ini bergerak, otomatis bayangan tutup dan bayangan alasnya juga bergerak mengikuti gerakan dari sisi kanan. Jadi kita tambah baru, kita rotate. Yang kita rotate adalah bayang atas. Nah, ini sama besarnya adalah 120. Oh, laju. 120, ini 0, ini 2. Kemudian yang kita rotate juga tadi harus mengikuti yang sisi kanan ini adalah yang berada di bawah, bayangan bawah. Bayang bawah, rotate, bayang bawah, itu juga sama 120. Nah, ini durasinya 2 detik. Simpan dulu. Nah, untuk nutup ini mau tidak mau kita melihatnya harus lewat sini ya, karena yang lewat interactivity itu dia pada posisi awal seperti ini saja. Nah, kita cek dulu apakah dia sudah berhasil menutup. Nah, kemudian kita buka terlebih dahulu. Nah, sudah terbuka, kemudian kita tutup. Nah, tinggal terakhir itu adalah bagaimana kita menutup yang bagian Atas sama atasnya. bawah. Iya, atas sama bawahnya. Oke. Nah, tadi kan pada saat posisi terakhir itu yang di atas dan bawah itu bayangannya itu. Nah, kita kembalikan ke aslinya karena aslinya itu porosnya itu adalah berada di tengah-tengah ini sisi di atas ini. Nah, kita kembalikan sama seperti tadi. Teman kembalikannya yang kita sembunyikan itu adalah bayangannya. Itu di detik kedua secara seketika bayangan atasnya, kemudian kita sembunyikan lagi itu adalah bayangan bawahnya. Itu sama di detik kedua, durasi untuk sembunyinya adalah 0. Kemudian yang berikutnya itu kita munculkan tutup dan alas yang aslinya. Kita show-nya itu adalah kok sama-sama tutup ya? Sebentar Pak Bay, kita ubah. Kita rename dulu ini sama-sama tutup. Tutup trigger, Pak. Tutup trigger ya. Teks aja biar Teks ada. boleh. Biar ada bedanya. Nah, sudah ada nih. Nah,
yang kita munculkan itu adalah tutupnya, tutup atau sisi atasnya. Ini sama di detik kedua, durasi munculnya itu adalah seketika, kemudian rotate, bukan rotate ya, height tadi. Show yang di bawah atau alas. Nah, ini 2, ini 0. Nah, sampai di sini berarti yang muncul nanti di atas ini adalah sudah merupakan alas dan tutup yang aslinya. Sekarang tinggal kita tutupkan saja. Kita buat interactivity-nya dengan menggunakan rotate. Kalau menutup itu yang tutup bagian atas ini berarti dia ke depan. Ini rotate tutup. Ini ya. Ini targetnya adalah tutup sebesar 90 derajat. Itu mulainya di detik kedua, durasinya selama 2 detik. Terakhir adalah yang bawah. Kalau yang bawah atau alasnya itu arahnya ke atas, kemudian bawah atau alas. Ini alas, ini 90, ini 2, ini juga 2. Nah, oke. Sekarang coba kita preview, ini kita buka. Nah, kemudian ini kita tutup. Alhamdulillah sudah berhasil. Kemudian satu lagi untuk mencegah apa kemarin opos itu supaya tidak terjadi kacau, pergerakan liar, ya, pergerakan liar, maka kita perlu ini sembunyikan ini supaya gerakan liar. Contoh seperti ini, pada saat klik buka, belum selesai membuka, dia klik lagi sekali buka seperti ini. Nah, akhirnya kacau seperti ini. Nah, nggak karuan bentuknya. Kemudian dia tutup lagi, coba ditutup. Nah, kacau. Supaya tidak terjadi seperti itu, maka kita triknya main scale-nya ini adalah 2. Jadi kita tambah interactivity-nya. Jadi pada saat ini apa ya Pak Jan Joko, ini untuk mengaktif dan nonaktifkan buka sama tutupnya bergantian Pak Jan Joko ya? Iya, untuk mengaktifkannya secara bergantian supaya tidak terjadi gerakan-gerakan liar tadi, Pak. Gerakan-gerakan liar yang membahayakan. Nah, kita tambah interactivity-nya. Jadi pada saat kita klik buka ini, maka buka ini menjadi hilang. Caranya kita pakai scale saja. Scale-nya itu kita custom jadikan 0 semua untuk teks bukanya. Oke. Nah, ini terjadi seketika di detik ke-0, terjadi seketika pada saat kita mengklik ini. Kemudian, nah tutupnya ini awalnya ini nanti kita jadikan 0 ini Bapak Ibu, size-nya ini. Nanti kita jadikan 0, tapi sementara biar kelihatan enak kita memberi interactivity, biar aja kelihatan terlebih dahulu. Nah, kita tambah, kita scale lagi. Karena tadi tulisan bukanya ini hilang, maka yang harus muncul itu adalah tulisan tutupnya, tutup teks tadi, tutup teks. Nah, ini tadi scale-nya 2, berarti kita ganti 2 seperti ini. Ini munculnya ini karena durasi membukanya itu atau interactivity-nya ini selama 4 detik, jadi munculnya itu pada detik ke-4. Dia munculnya seketika. Nah, seperti itu. Begitu juga tutup. Begitu kita klik tutup, maka tutupnya itu akan, tulisan tutupnya ini akan hilang. Kita ganti scale.
tutup teksnya ini hilang, berarti dia sini targetnya itu menjadi 0. Seperti itu. Kemudian kita tambah lagi satu kali. Pada saat kita klik tutup, maka nanti akan muncul tulisan buka itu di detik ke-4. Ini tadi scale-nya, size-nya itu adalah 2, kemudian ini munculnya di detik ke-4, waktunya muncul seketika. Nah, kita simpan dulu. Ini kita nolkan dulu supaya tidak terlihat. Kalau trigger Bapak Ibu jangan di hide ya. Kalau di hide itu resikonya masih ada, bisa keklik. Kecuali seperti ini tadi, dia bukan trigger. Itu kalau saya baru berani saya hide. Kalau trigger tidak berani saya hide, karena nanti begitu kita klik-klik pas di posisinya trigger yang kita sembunyikan tuh, interactivity-nya akan jalan. Nah, seperti ini. Kita klik buka. Iya. Ya, kita klik tutup, muncul lagi tulisan buka setelah proses nutupnya selesai. Nah, seperti itu. Nah, ini mantap. ini disembunyiin dulu. Menghilangkan yang itu yang nggak terpakai. Oke. Nah, ini nggak kepake, udah pensiun dia Pak ya. Sudah punya Ya. bakti ya. Itu untuk mal tadi Pak ya, untuk membuat mal. Untuk ngemal aja tadi, purna bakti sudah. Oke, nanti ini Bapak Ibu tinggal dikemas lagi, bisa di apa namanya, ditambah teks ataupun audio, itu tinggal kita kemas lagi. Intinya untuk yang dasarannya ini sudah selesai. Iya. Untuk explore-nya tergantung Bapak Ibu, pemanisnya mau dibikin apapun boleh. Iya. Ada tujuan pembelajaran, kemudian seperti yang kemarin itu kan mungkin ditujukan untuk membuat bahan ajar tentang luas permukaan prisma segitiga sama sisi, boleh, nggak apa-apa. Itu ya nanti pengembangannya atau modifikasinya tergantung Bapak Ibu semuanya. Betul. Ini dasar, justru yang dasar ini yang sulit. Karena tadi permainannya Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan untuk segitiga sama sisinya aja, porosnya ada yang di sisi bawah alas, ada yang di salah satu pojok atau salah satu sudutnya. Ini kan luar biasa ini. Mantap Pak Janjoko ya. Tadi teman-teman udah diperagakan oleh Pak Janjoko. Masih ada waktu. Jangan ditutup dulu Pak Janjoko. Mendingnya nanti ada yang tanya. Bisa peragakan lagi. Iya, saya beri kesempatan, nanti kita berakhir ke 12.15. Baik, Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silahkan disampaikan ke Pak Janjoko. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya sudah aman ya Pak ya? Sudah aman, mungkin sudah puas Pak ini Pak. Terlalu jelas ini apa ini? Keren Pak Janjoko, keren. Iya, Pak Janjoko ini menyampaikannya runut, sistematis dan tidak apa ya, pokoknya sistematis lah dari awal. Ini direcord Pak Bay. Insya Allah ya ini Pak Janjoko direcord ya Pak Janjoko. Nanti dikirim recordnya Pak Jan. Ya, sini saya sambil belajar ini juga Bu Juli, belajar StreamYard juga berapa kali belajar nggak ada suaranya. Iya, pokoknya kita belajar semua. Siap Bu Juli. StreamYard itu ternyata untuk ini saja ya Pak Janjoko ya, untuk pribadi kita ya. Jadi kalau kita yang presentasi, kita yang buka warung, itu berarti itu yang bisa ini ya, atau gimana? Mungkin bisa enggak orang lain meng-StreamYard kan gitu? Nah saya belum ini Pak Sulit. Bisa Pak. Bisa ya. Itu kayak bisa kemarin ya. Harus ini ya, menambahkan apanya ini, bergabungnya itu ya di ini ya, misalnya ini Pak Janjoko yang ini buka warung, kemudian saya mau men-StreamYard kan berarti Pak Janjokonya harus nambah ini nih
Ya tergantung punyanya siapa gitu Pak StreamYard-nya. Kalau memang punyanya Pak Janjoko ya boleh Pak Janjoko jadi operatornya gitu. Jadi StreamYard itu kayak panggung depan dan panggung belakang. Kalau panggung belakang itu Tapi kita Pak Janjoko kan harus ini ya, istilahnya menambahkan saya sebagai ininya ya, salah satu apa ya istilahnya, ada di StreamYard itu di bagian bawah kan ada ini. Iya, Eh, sama Pak. Itu bukan kayak Zoom ya, kita nge-add siapa. Kalau di StreamYard itu kalau di belakang layar itu maksimal 10 orang. Jadi kalau StreamYard itu punyanya Pak Janjoko dan dia mau orang tersebut untuk masuk ke dalam StreamYard-nya maksimal 10 orang. Nah, orang-orang itu bisa jadi dua kemungkinan. Dia operator dan dia hanya sebagai pembicara. Operator itu boleh masuk ke dalam StreamYard dan mengoperasikan semua panel-panel yang ada di situ. Sedangkan orang yang hanya diundang tapi tidak bisa mengontrol bisa lewat bagian depan, yaitu bagian link StreamYard. Jadi StreamYard itu ada dua cara masuknya, lewat email dengan passcode atau lewat link StreamYard-nya aja gitu. Pak Janjoko, kalau katakanlah ini Pak Janjoko yang punya warung kan, berarti Iya. Pak Janjoko harus mengadmit ya atau apa ya, saya memasukkan saya ataupun siapapun sebagai ini ya. Oke, itu pengalaman baru Pak Janjoko. Nanti kemarin saya nyoba Pak Janjoko kan apa ini yang buka warung kan, meet-nya kan punya Pak Janjoko. Saya streamkan itu saya nggak menambah ini anggotanya, jadi atau saya tidak ditambahkan oleh Pak Janjoko, makanya yang nggak bisa gitu ya memunculkan presentasi dari Pak Janjoko ini. Oke. Yang lain barangkali ada, dipersilakan, masih ada 7 menit. Monggo silakan Bapak Ibu. Atau ada yang dari ini Pak mau masukkan agenda, saya tanggal sekian mau tampil matematika. Ya, nah ini udah ditawari Pak Janjoko ini. Siapapun yang mau tampil dipersilakan, terutama yang masih level-level bawah ya, ataupun yang level atas tapi punya proyek yang baru yang bagus bisa dipresentasikan siapapun ini. Jadi jadikanlah pembuatan proyek itu kebanggaan kita gitu ya, karena dengan menghasilkan proyek kita itu merasa puas dan sebagainya, tapi masing-masing orang beda sih cara pandangnya gitu ya. Ada yang bilang bahwa saya sudah levelnya level dewa, jadi nanti enggak usah bikin proyek lah, saya hanya sebagai ini, ada juga seperti itu. Masing-masing orang aja. Betul, Bapak. Ya, oh ya ini, bentar. Ingat. Ini Bu Alisa udah membentuk grup WA Delta ya. Delta ini dari Sidoarjo ini saya tahu karena sepak bolanya kan dulu per Delta. Ini Bu Alisa ini juga nunggu PD-nya muncul baru manggung Pak Janjoko seperti Pak Janjoko ini. Luar biasa. Ini saya selalu memotivasi. Keren Pak Janjoko. Terima kasih. Ya, saya bisanya memotivasi Bunda ya kalau yang seperti kita ini ya, supaya yang baru-baru ini langkahnya ini cepat, kemudian bisa nantinya ke depannya juga menginspirasi teman-temannya yang lain yang lebih baru lagi. Seperti itu. Jangan hanya main di luar panggung saja, sekali-kali juga harus di atas panggung. Betul Pak Bay. Harus berani keluar dari zona nyaman Pak Bay ya. Benar. Yes, betul sekali. Jangan takut salah ya Pak Jan. Iya. Nanti salah kan Banyak kalau bilang salah itu sebenarnya kurang benar Bunda Yulia. Yang benar itu kurang benar gitu ya.
Iya, iya benar. Yang kurang benar, benar. jangan Iya. takut kurang Jangan, benar ya kata. jangan dibilang salah, kasihan. Baik, kurang benar ini ya, kurang tepat. Kurang Tepatnya pas. seperti ini, kurang pas. Oke. Oke, Bapak Ibu, monggo masih ada 5 menitan. Terus terang dari Pak Janjoko ini, saya ya, yang sudah dibilang katanya level atas, selalu mendapatkan yang baru juga. Katakanlah untuk perputaran yang Punya trik sendiri ya Pak. sisi alas sama sisi bawah, itu kan kalau kita masih menggunakan poros untuk sisi alasnya, kita kan susah nanti kan. Iya. Saya makanya juga mikir tadi ngapa ya dibedain sisi porosnya harus bawah sudut gitu. Ternyata Padahal kan sama gitu kan? padahal sama. Iya. Ternyata karena Triknya. dari cara bukanya ya Bunda ya. Iya. Yang pertama itu ternyata kan bukanya berdasarkan poros alas. Iya. Dan buka yang kedua, atap dan atasnya ternyata berdasarkan pojok sudut pojok kanan bawah. Saya Ya, mikir juga kanan. tadi barang ini sama, kenapa dibedain ya? Tapi rupanya itu. Ini kan sesuatu yang baru nih, biasa. Iya. Ini bisa dikembangkan Pak Bay jadi pola yang ketiga. Jadi kalau tadi kan sama-sama dia bukanya atas dan bawah ini di sisi yang sebelah kanan warna kuning ya. Iya. Nah, Jadi biru lagi ya. di yang atas misalnya Biru. di biru, yang kuning di yang bawah misalnya di kuning, seperti itu bisa. Ya, seperti atau dua-duanya di itu biru. kan Jadi kreasi lagi. Nanti lihat recordnya aja lagi. Iya. Belum ada nyoba-nyoba nih Pak. Nasi ini. Ya Pak Andika. Pak Andika ini teman saya lama ini dari Malang ini. Beliaunya mungkin punya kesibukan yang lain, akhirnya enggak. Ini tadi saya jawil subuh-subuh. Ayo Pak Andika ning diwai kok karena muncul gitu. Beliaunya ternyata punya kesibukan sebagai tugas tambahan di sekolah seperti itu. Ya nanti kapan-kapan insya Allah beliaunya juga mau buka warung. Siap ngikut Pak Bay. Iya. Nah ini udah ditawari oleh Pak Janjoko tadi dimodif. Barangkali hasil modifikasi bisa untuk manggung boleh. Kalau Pak Janjoko sepertinya nih ya, kalau terlalu sering ya bosan Pak Janjoko ya nanti gantian yang lain monggo gitu. Yang masih kepikiran ini Pak Bay gimana bikin poros untuk segitiga sama kaki tapi dia di sisi tegaknya. Itu belum dapat triknya nih Pak Bay. Oh di sisi tegaknya ya, yang ada di sisi yang bawah yang pendek ya. Di kakinya Pak Bay. Oh di kakinya? Bukan di kakinya. Yang sudah kemarin kan di kakinya tuh Pak Bay. Berarti di sisi Oh di kakinya itu ya. Itu belum ketemu tuh caranya gimana ngakalinnya. Itu kalau bukannya tekniknya sama seperti blender waktu bikin kerucut dibalikin itu Pak Janjoko. Kalau dibikin di blender dibalikin kan dia alasnya itu kan bentuknya flat Pak ya, datar ya, lingkaran. Kalau untuk di kaki kan otomatis bentuknya kan dia lengkung kan. Diselimut kerucutnya itu kan lengkung. Oh iya. Tapi nanti diutak-atik kalaupun itu nanti bisa itu untuk jaring-jaring prisma itu bisa macam-macam kreasinya. Iya, betul. Untuk prisma. Ya ini yang pintar-pintar blender bisa Pak Janjoko, saya pikir seperti itu. Iya. Kalau saya mah cuman nyoba-nyoba aja kemarin blendernya, alhamdulillah berhasil. Untung nggak rusak blendernya sama utak-atik Pak Bay. Iya, oke. Pak Bay, tanya. Halo. Mau tanya, tahu nggak caranya mengubah gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi, Pak Bay? 2 dimensi menjadi 3 dimensi? Iya. Sepertinya saya belum bisa, Mbak Ati ya. Jadi kalau yang sudah kemarin kan sebatas itu aja ya. Yang Pak Zia itu dari bentuk gambar atau foto menjadi 3 dimensi. Kalau yang 2 dimensi menjadi 3 dimensi, saya belum punya ilmunya Mbak Ati.
Ini nanti bisa kita belajar bersama lah, atau siapapun yang punya bisa dipresentasikan di forum kesempatan yang akan datang. Oke. Oke, izin Itu Mbak Ati. menyapa Pak Bay. Ini ada teman saya juga nih, Bu Martina. Ini dari SMA 2 Palangkaraya ini. Ini SRB juga. Ada Bu Chandra tadi. Selamat datang ibu-ibu semua. Berarti temannya Pak Jan Joko banyak ya? Nah, ada 2 ini Pak yang ikut. Oh, 2. Oke. Kemarin nyari-nyari teman susah ya, ini udah ada 2 lagi Alhamdulillah kan. 2. Kemarin itu kalau nggak salah di tempatnya Pak Agung yang siang itu ada 1 gitu, saya mau live itu saya cek peserta itu ada 1 yang ikut, Bu Merisa. Mungkin teman-teman di Bu Martina, Bu Chandra kenal, ada ikut lagi. Alhamdulillah Pak Bay, Kalteng sekarang mulai sedikit demi sedikit mulai banyak yang ikut assembly. Iya. Paling nggak kenal dulu lah, nanti udah kenal baru bisa ikut akhirnya mendalami kayak kita. Silakan Pak Bay. Yes. Sepertinya ini para peserta ini puas dengan paparan dari Pak Jan Joko. Terbukti tidak ada. Tapi gini Pak Jan Joko, biasanya kalau saya pematerinya itu juga habis itu diam. Nah, diam itu ada 2 alternatif. Ada yang memang paham betul dan ada yang kurang paham. Tidak paham. Nah, jadi dengan adanya rekaman sangat membantu. Iya, rekaman itu yang membantu betul. Ya, walaupun nanti kalau udah kita pengalaman itu, ya, kita tanpa nyatat itu Pak Jan Joko gini, kita ternyata menangkap alurnya itu biasanya langsung bisa representasikan dalam bentuk proyek ya. Oh Pak Jan Joko habis ini gitu ya, itu cukup di Oke, saya kira ini keren Pak Jan Joko, nanti mau coba bikin ditunggu. Nanti recordnya saya bagi Pak. Siap. Terima kasih semuanya ya Bapak Ibu ya telah bergabung. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.